Perang memanas, mimpi Piala Dunia Irak terancam hancur. Pelatih timnas Irak, Graham Arnold, tiba-tiba mengguncang dunia sepak bola dengan permintaan mengejutkan kepada FIFA untuk menunda play-off menuju 2026 FIFA World Cup. Konflik panas antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel membuat persiapan tim berjuluk Singa Mesopotamia nyaris lumpuh total. Bandara ditutup, pemain terjebak, dan mimpi kembali ke panggung Piala Dunia setelah 40 tahun terasa seperti berada di ujung jurang. Apakah dunia sepak bola akan mengalah pada bayang-bayang perang? Atau justru lahir drama paling gila dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia? Tonton hingga selesai! Gila! Peluang emas Indonesia ke Piala Dunia mendadak muncul dari balik krisis global. Pengamat sepak bola ternama Justinus Laksana alias Coach Justin membongkar celah aturan dari FIFA yang bisa mengantar timnas Indonesia menuju panggung 2026 FIFA World Cup. Ketegangan panas antara Iran dan Amerika Serikat disebut-sebut berpotensi mengacaukan peta kualifikasi dunia. Situasi darurat itu bisa membuat satu slot play-off kosong secara tiba-tiba dan membuka jalan mengejutkan bagi skuad Garuda. Bahkan ada kemungkinan Indonesia menggantikan tim lain tanpa harus bertanding di fase tambahan. Namun semua itu hanya bisa terjadi jika PSSI bergerak cepat melakukan diplomasi tingkat tinggi. Apakah ini keajaiban sepak bola yang ditunggu puluhan tahun oleh rakyat Indonesia? Simak sampai selesai! Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Perang memanas, mimpi Piala Dunia Irak terancam hancur. Pelatih timnas Irak, Graham Arnold, tiba-tiba mengguncang dunia sepak bola dengan permintaan mengejutkan kepada FIFA untuk menunda play-off menuju 2026 FIFA World Cup. Konflik panas antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel membuat persiapan tim berjuluk Singa Mesopotamia nyaris lumpuh total. Bandara ditutup, pemain terjebak, dan mimpi kembali ke panggung Piala Dunia setelah 40 tahun terasa seperti berada di ujung jurang. Apakah dunia sepak bola akan mengalah pada bayang-bayang perang? Atau justru lahir drama paling gila dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia? Tonton hingga selesai! Situasi geopolitik yang memanas di Timur Tengah kini menjalar hingga ke dunia sepak bola internasional. Pelatih timnas Irak, Graham Arnold, secara terbuka memohon kepada FIFA agar mengubah jadwal pertandingan play-off menuju 2026 FIFA World Cup. Permintaan ini bukan tanpa alasan. Persiapan timnya benar-benar porak-poranda akibat konflik bersenjata yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat serta Israel. Irak sebenarnya sudah bersiap menghadapi pertandingan hidup mati melawan pemenang duel antara Bolivia dan Suriname dalam laga play-off yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret di Estadio BBVA, Meksiko. Pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa. Bagi Irak, ini adalah kesempatan emas untuk kembali menapakkan kaki di panggung Piala Dunia setelah penantian panjang sejak 1986, sebuah dahaga sejarah yang belum terobati selama hampir 4 dekade. Namun mimpi besar itu kini menghadapi tembok besar bernama perang. Konflik di kawasan Timur Tengah membuat situasi keamanan menjadi sangat genting. Pemerintah Irak bahkan terpaksa menutup seluruh penerbangan keluar masuk negara hingga 1 April, tepat sehari setelah jadwal final play-off berlangsung. Keputusan itu membuat banyak pemain yang bermain di liga domestik serta staf pelatih terjebak di dalam negeri tanpa kepastian kapan mereka bisa berangkat. Keadaan semakin rumit karena Arnold sendiri tidak berada di Irak. Ia justru tertahan di Uni Emirat Arab, sehingga koordinasi dengan tim menjadi sangat terbatas. Rencana pemusatan latihan yang sebelumnya dirancang matang di Houston, Amerika Serikat pun harus ditunda tanpa kepastian. Dalam kondisi penuh tekanan itu, Arnold akhirnya melontarkan permohonan yang terdengar sangat mendesak kepada FIFA. Ia meminta agar pertandingan play-off Irak ditunda demi memberi waktu bagi timnya untuk berkumpul dan mempersiapkan diri secara layak. Menurutnya, solusi yang paling masuk akal adalah membiarkan Bolivia menghadapi Suriname terlebih dahulu bulan ini.
Kemudian, sekitar seminggu sebelum Piala Dunia dimulai, Irak baru bertanding melawan pemenang laga tersebut di Amerika Serikat. Skema itu menurut Arnold bukan hanya memberi keadilan bagi timnya, tetapi juga memberikan waktu tambahan bagi FIFA untuk menentukan nasib Iran dalam kompetisi internasional jika situasi konflik terus berkembang. Bahkan ia menyebut kemungkinan ekstrim, jika Iran sampai menarik diri dari kompetisi, maka Irak berpotensi langsung mendapatkan tiket menuju Piala Dunia. Arnold juga menyebut bahwa skenario tersebut dapat membuka peluang bagi Uni Emirat Arab, tim yang sebelumnya disingkirkan Irak di babak kualifikasi, untuk mendapatkan kesempatan baru menghadapi Bolivia atau Suriname. Meski secara teori Irak masih bisa memanggil para pemain diaspora yang berkarir di luar negeri, Arnold menegaskan bahwa langkah itu bukan solusi ideal. Dalam 1 tahun terakhir memang ada sekitar 20 pemain Irak yang bermain di luar negeri, termasuk bek yang kini merumput di Persib Bandung, Frans Putros. Namun bagi Arnold, tim yang hanya diisi pemain diaspora tidak akan merepresentasikan kekuatan terbaik Irak. Ia menegaskan bahwa laga playoff ini adalah pertandingan terbesar bagi sepak bola Irak dalam 4 dekade terakhir. Oleh karena itu, ia ingin menurunkan skuad paling kuat yang juga melibatkan pemain-pemain lokal yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Arnold pun mengungkapkan betapa luar biasanya antusiasme masyarakat Irak terhadap sepak bola. Ia bahkan menggambarkan kecintaan publik terhadap olahraga ini sebagai sesuatu yang gila, dalam arti penuh gairah dan emosi yang mendalam. Menurutnya, fakta bahwa Irak belum berhasil kembali ke Piala Dunia selama 40 tahun menjadi motivasi besar baginya untuk menerima pekerjaan sebagai pelatih tim nasional. Ia ingin menjadi bagian dari sejarah yang mengakhiri penantian panjang tersebut. Namun realitas saat ini berkata lain. Dengan bandara yang masih ditutup dan situasi keamanan yang belum stabil, Arnold dan stafnya kini bekerja keras mencari segala kemungkinan alternatif agar tim tetap bisa bertanding. Di tengah bayang-bayang konflik dan ketidakpastian, satu pertanyaan besar kini menggantung di udara. Apakah mimpi Irak menuju Piala Dunia akan tertunda atau justru hancur oleh perang yang berada jauh di luar lapangan hijau? Bagaimana menurut kalian? Apakah FIFA harus menunda pertandingan demi keadilan bagi Irak atau tetap menjalankan jadwal seperti biasa? Jangan lupa like jika kalian ingin Irak tetap punya kesempatan. Tulis komentar kalian tentang drama besar ini. Share ke teman-teman pecinta sepak bola. Subscribe untuk mendapatkan cerita sepak bola paling panas, dramatis, dan penuh kejutan dari seluruh dunia. Gila, peluang emas Indonesia ke Piala Dunia mendadak muncul dari balik krisis global. Pengamat sepak bola ternama Justinus Laksana alias Coach Justin membongkar celah aturan dari FIFA yang bisa mengantar timnas Indonesia menuju panggung 2026 FIFA World Cup. Ketegangan panas antara Iran dan Amerika Serikat disebut-sebut berpotensi mengacaukan peta kualifikasi dunia. Situasi darurat itu bisa membuat satu slot playoff kosong secara tiba-tiba dan membuka jalan mengejutkan bagi skuad Garuda. Bahkan ada kemungkinan Indonesia menggantikan tim lain tanpa harus bertanding di fase tambahan. Namun semua itu hanya bisa terjadi jika PSSI bergerak cepat melakukan diplomasi tingkat tinggi. Apakah ini keajaiban sepak bola yang ditunggu puluhan tahun oleh rakyat Indonesia? Simak sampai selesai. Harapan menuju panggung terbesar sepak bola dunia ternyata belum sepenuhnya padam bagi timnas Indonesia. Di tengah situasi yang tampak buntu setelah perjalanan di fase sebelumnya terhenti, secercah peluang justru muncul dari arah yang sama sekali tak terduga. Pengamat sepak bola yang dikenal vokal dan penuh analisis tajam, Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin, mengungkapkan sebuah kemungkinan yang bisa mengguncang peta kualifikasi menuju 2026 FIFA World Cup. Menurutnya, ada celah regulasi yang dapat dimanfaatkan jika kondisi geopolitik dunia memaksa terjadinya perubahan mendadak dalam skenario kompetisi. Dalam situasi tertentu, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, bisa saja menunjuk tim pengganti apabila ada peserta yang gagal tampil karena keadaan darurat. Skenario ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat tidak hanya memicu kekhawatiran global, tetapi juga mulai berdampak pada agenda olahraga internasional, termasuk sepak bola. Salah satu negara yang terkena imbas langsung adalah Timnas Irak. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu dijadwalkan menghadapi pemenang duel antara Bolivia dan Suriname dalam laga playoff antar konfederasi yang rencananya digelar pada 31 Maret 2026 di Meksiko.
Namun, situasi keamanan yang memburuk membuat persiapan Irak berada dalam kondisi genting. Penutupan wilayah udara di kawasan Timur Tengah menyebabkan berbagai masalah logistik yang sangat serius. Banyak pemain tidak bisa keluar dari negara mereka, dan mobilitas tim menjadi sangat terbatas. Coach Justin menyebut situasi ini sebagai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dunia sepak bola modern. Ia menjelaskan bahwa partisipasi negara-negara Timur Tengah dalam fase kualifikasi kini berada dalam ketidakpastian besar. Hambatan perjalanan dan persoalan keamanan membuat kemungkinan absennya suatu tim dalam pertandingan resmi menjadi sesuatu yang benar-benar realistis. Masalah tersebut tidak hanya menimpa para pemain, bahkan pelatih Irak, Graham Arnold, dikabarkan mengalami kesulitan untuk melakukan perjalanan menuju lokasi pertandingan. Jika dalam skenario terburuk Irak benar-benar tidak bisa hadir sesuai jadwal yang ditetapkan oleh FIFA, maka Federasi Sepak Bola Dunia tersebut harus segera mencari tim pengganti agar kompetisi tetap berjalan. Secara logika kompetisi, posisi tersebut seharusnya diisi oleh tim yang sebelumnya tersingkir pada fase yang sama, seperti Timnas Uni Emirat Arab atau Timnas Oman. Namun kenyataannya negara-negara tersebut juga menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda dengan Irak karena kedekatan geografis mereka dengan wilayah konflik. Disinilah peluang mengejutkan bagi Indonesia mulai terlihat. Indonesia berada jauh dari pusat konflik sehingga tidak mengalami gangguan keamanan ataupun penutupan jalur penerbangan internasional. Dari sisi logistik, perjalanan menuju lokasi pertandingan di Meksiko masih memungkinkan untuk dilakukan tanpa hambatan berarti. Selain itu, secara administratif Indonesia masih berada dalam jalur kualifikasi yang sama, sehingga secara operasional dapat dipertimbangkan sebagai alternatif jika FIFA membutuhkan pengganti dalam waktu singkat. Faktor stabilitas ini membuat posisi Indonesia menjadi sangat menarik dalam skenario darurat yang mungkin terjadi. Coach Justin pun menegaskan bahwa situasi seperti ini tidak boleh disikapi dengan sikap pasif. Ia mendesak PSSI untuk segera bergerak cepat. Menurutnya, Federasi Sepak Bola Indonesia harus aktif membuka komunikasi dengan FIFA dan melakukan pendekatan diplomatik untuk memastikan peluang ini tidak terlewatkan begitu saja. Ia menilai jika konflik geopolitik di Timur Tengah berlangsung lebih lama dari perkiraan, maka berbagai perubahan dalam jadwal dan peserta kompetisi bisa saja terjadi. Dalam situasi seperti itulah, tim yang paling siap secara administratif dan logistik akan memiliki peluang lebih besar untuk dipilih sebagai pengganti. Apabila diplomasi berjalan sukses dan FIFA memberikan persetujuan, bukan tidak mungkin Indonesia akan mencatatkan salah satu kisah paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola nasional, melangkah menuju putaran final Piala Dunia tanpa harus melewati laga tambahan yang penuh tekanan. Sebuah kemungkinan yang terdengar seperti mimpi, tetapi dalam dunia sepak bola yang penuh drama dan kejutan, segalanya selalu bisa terjadi. Menurut kalian, apakah peluang ini benar-benar realistis? Apakah Timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini untuk mencetak sejarah? Like jika kalian ingin Garuda terbang ke Piala Dunia. Komentar pendapat kalian tentang peluang ini, share ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Subscribe untuk update berita sepak bola paling panas, dramatis, dan mengejutkan setiap hari. John Hartman resmi menggebrak Timnas Indonesia dengan memanggil 41 pemain sekaligus. Daftar skuad bayangan ini bikin publik terperangah. Siapa sangka nama lama seperti Elkan Bagot dan Ezra Walian tiba-tiba muncul lagi dan mengguncang jagat sepak bola tanah air. Di tengah badai cedera para pilar utama, strategi misterius Hartman justru menghadirkan kejutan demi kejutan yang membuat fans Garuda tak berhenti berspekulasi. Apakah ini awal revolusi baru Timnas Indonesia menuju era keemasan yang selama ini dinanti? Duel panas di FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis dan lawan misterius berikutnya dipastikan jadi ujian perdana yang menegangkan. Publik pun bertanya-tanya, apakah kombinasi pemain lama, naturalisasi dan talenta muda ini akan menjadi senjata rahasia Garuda? Ataukah justru keputusan berani Hartman ini akan mengubah peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara secara dramatis? Simak semuanya hingga selesai. Langit sepak bola Indonesia tiba-tiba bergemuruh. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Hartman akhirnya membuat langkah besar yang langsung menyita perhatian publik dengan merilis daftar 41 pemain yang masuk dalam skuad bayangan Garuda untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026. Keputusan ini langsung memicu gelombang diskusi, spekulasi, dan bahkan euforia di kalangan pecinta sepak bola nasional.
Ini bukan sekadar pemanggilan biasa. Herman seperti sedang menyusun puzzle raksasa yang berisi perpaduan pemain lama, bintang muda, hingga wajah yang baru kembali dari pengasingan panjang di tim nasional. Nama-nama yang sempat lama menghilang dari radar kini kembali muncul, menciptakan sensasi yang membuat publik terpaku. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah comeback back jangkung yang selama ini selalu menjadi bahan perbincangan, yaitu Elkan Bagot. Pemain bertubuh menjulang ini akhirnya kembali mendapatkan panggilan setelah terakhir kali memperkuat Garuda pada ajang Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Sejak saat itu, Bagot seperti menghilang dari daftar skuad nasional, bahkan sempat tidak dilirik dalam era kepelatihan Sinteyong maupun Patrick Kluivert. Kini, di tangan Herman, pintu timnas kembali terbuka untuknya. Tak hanya Bagot, kejutan juga datang dari kembalinya penyerang naturalisasi yang lama tak terdengar namanya di skuad Garuda, yaitu Ezra Walian. Pemanggilan ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya, apakah ini pertanda kebangkitan lama yang siap memberikan warna baru bagi lini serang Indonesia? Namun drama belum berhenti di situ. Herman juga memberikan kesempatan emas kepada pemain yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasi, yakni Tim Gaypens. Bek muda ini akhirnya mendapatkan panggilan pertamanya sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Februari 2025. Sebelumnya ia belum pernah mencicipi atmosfer pertandingan resmi bersama tim Merah Putih. Di sisi lain, situasi skuad Garuda kali ini juga dibayangi badai cedera yang cukup mengkhawatirkan. Sejumlah pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Mace Hilgers dipastikan absen karena masalah kebugaran. Kehilangan 3 pilar penting ini jelas menjadi pukulan besar bagi tim. Namun Herman tampaknya telah menyiapkan berbagai alternatif untuk menutup celah tersebut. Selain cedera, absennya pemain juga disebabkan oleh hukuman disiplin. Dua nama yang cukup berpengaruh yaitu Shane Patinama dan Tom Hay tidak masuk daftar karena masih harus menjalani masa skorsing. Meski begitu, Herman tetap menunjukkan keberanian dengan memanggil banyak pemain dari berbagai lini. Beberapa nama yang masuk dalam daftar penjaga gawang antara lain Emil Audero, Marten Paes, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Cahya Supriyadi. Di lini pertahanan, Herman memanggil banyak bek tangguh seperti Jay Itzes, Kevin Dix, Justin Hubner, Nathan Choyaon, Sandy Walsh, Rizky Ridho, hingga Muhammad Ferrari. Sektor tengah pun dipenuhi deretan pemain kreatif dan pekerja keras seperti Calvin Verdong, Joey Pelupesi, Eliano Reinders, Ivar Jenner, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, hingga Egy Maulana Fikri. Sementara di lini depan, sederet striker siap menjadi mesin gol Garuda, mulai dari Ole Romeni, Ragnar Oratamongen, Ramadan Sananta, Hoki Karaka, Jens Reven, hingga Stefano Lillipali. Ujian pertama Herman bersama Garuda dijadwalkan berlangsung pada 27 Maret 2026, ketika Indonesia akan menghadapi tim Karibia, Saint Kitts and Nevis National Football Team. Pertandingan ini menjadi panggung debut bagi Herman untuk menunjukkan arah baru yang ingin ia bangun di tubuh tim nasional. 3 hari setelahnya, tantangan berikutnya sudah menanti. Timnas Indonesia berpotensi berhadapan dengan Solomon Islands National Football Team atau bahkan tim Eropa seperti Bulgaria National Football Team, tergantung hasil pertandingan semifinal dalam turnamen tersebut. Kini seluruh mata publik tertuju pada Herman. Apakah eksperimen besar dengan 41 pemain ini akan melahirkan kombinasi mematikan yang membawa Garuda terbang lebih tinggi? Ataukah justru menjadi perjudian berani yang penuh risiko? Satu hal yang pasti, era baru Timnas Indonesia sedang dimulai dan dunia sepak bola mulai memperhatikannya. Jangan lupa dukung terus Timnas Indonesia. Like jika kamu bangga dengan Garuda. Tulis di kolom komentar, pemain mana yang paling pantas jadi starter menurutmu? Share ke teman-teman pecinta bola agar makin banyak yang tahu kabar besar ini. Subscribe agar tidak ketinggalan berita panas, drama, dan kejutan terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Heboh! Setelah 394 hari menunggu tanpa kepastian, akhirnya tim Gaypens mendapatkan Garuda calling pertamanya dari John Herdman dan membuat publik sepak bola Indonesia terperangah. Bek muda FC Emmen ini sempat terlupakan oleh 3 pelatih timnas sebelumnya dan nyaris menghilang dari radar Garuda. Drama panjang naturalisasi sejak 8 Februari 2025 akhirnya berujung manis setelah penantian 394 hari yang menguras kesabaran.
Sementara rekan naturalisasinya seperti Ole Romagnoli dan Dion Marks sudah lebih dulu bersinar bersama timnas Indonesia, Gaypens justru harus melewati jalan terjal penuh ketidakpastian. Kini, sang bek serba bisa akhirnya mendapat kesempatan emas di era Hartman yang baru dimulai. Apakah ini awal kebangkitan talenta muda yang lama terpendam dan siap mengguncang skuad Garuda? Atau justru ini akan menjadi kisah kejutan terbesar timnas Indonesia di FIFA Series 2026 yang tak pernah diduga sebelumnya? Tonton hingga selesai. Sebuah kisah penantian panjang yang hampir terasa seperti tak berujung akhirnya mencapai titik terang. Bek muda berdarah Indonesia-Belanda, tim Gaypens akhirnya mendapatkan Garuda Calling pertamanya setelah menunggu selama 394 hari sejak resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemanggilan ini terjadi dalam daftar skuad bayangan timnas Indonesia yang dirilis oleh pelatih anyar John Hartman untuk menghadapi ajang FIFA Series 2026 pada Maret mendatang. Bagi banyak penggemar sepak bola nasional, kemunculan nama Gaypens dalam daftar tersebut terasa seperti kejutan besar yang akhirnya memecah kebuntuan panjang. Padahal, perjalanan Gaypens menuju tim nasional Indonesia bukanlah kisah yang mulus. Ia sebenarnya sudah memegang paspor Indonesia sejak 8 Februari 2025, saat resmi disumpah menjadi WNI bersama dua pemain naturalisasi lainnya, yaitu Ole Romagnoli dan Dion Marks. Namun nasib berkata lain, jika Romagnoli dengan cepat menjelma menjadi idola baru para pendukung Garuda berkat kontribusi golnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, serta Marks yang sudah aktif membela timnas kelompok usia, Gaypens justru harus menjalani masa penantian yang terasa begitu panjang dan sunyi. Bek 20 tahun tersebut awalnya diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia pada ajang Piala Asia U20 2025. Sayangnya, rencana itu harus batal karena proses administrasi naturalisasi yang selesai terlalu mepet dengan tenggat pendaftaran pemain. Harapan berikutnya muncul ketika namanya sempat dipertimbangkan untuk memperkuat timnas U23 Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September 2025. Namun sekali lagi, takdir belum berpihak. Saat itu, pelatih Gerald van den Breck tidak memasukkan namanya ke dalam skuad akhir. Drama belum berhenti. Pada ajang SEA Games 2025, peluang Gaypens kembali menguap. Klubnya, FC Emmen, tidak melepas sang pemain karena turnamen tersebut tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Pelatih timnas U23 saat itu, Indra Syafri, bahkan menegaskan bahwa pihak tim nasional menghormati keputusan klub. Kami tetap berprinsip bahwa jika dia bermain dan berlatih di klub serta klubnya membutuhkan dia, kami memberikan keleluasaan kepada pemain, ujar Indra Syafri saat itu. Selama lebih dari setahun, nama Gaypens seakan tenggelam dalam bayang-bayang pemain lain. Bahkan ketika timnas senior dipimpin oleh Patrick Kluivert, tidak pernah muncul wacana serius untuk memanggilnya. Hingga akhirnya, takdir berubah pada momen yang tak terduga. Ketika Hartman mengambil alih kursi pelatih timnas Indonesia, ia langsung membuat keputusan yang membuka pintu bagi Gaypens. Pemanggilan ini menjadikan Hartman sebagai pelatih keempat yang menangani timnas Indonesia sejak Gaypens dinaturalisasi. Namun, pelatih pertama yang benar-benar memberinya kesempatan. Kini publik mulai penasaran apakah Gaypens akan hanya menjadi pelengkap skuad atau justru mampu menciptakan kejutan besar. Sebab pemain muda ini memiliki keunggulan yang jarang dimiliki bek pada umumnya. Meski posisi utamanya adalah bek kiri, Gaypens dikenal sangat fleksibel. Ia kerap dimainkan sebagai winger kiri bahkan gelandang oleh klubnya di Belanda. Bersama FC Emmen di kompetisi Earth Divisi, Gaypens telah menunjukkan kontribusi nyata dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 23 penampilan musim ini. Statistik tersebut membuat banyak pengamat percaya bahwa pemain muda ini memiliki potensi besar untuk berkembang di skuad Garuda. Kini, setelah 394 hari penantian panjang, panggilan itu akhirnya datang juga. Sebuah babak baru dalam perjalanan karir tim Gaypens bersama timnas Indonesia akhirnya dimulai. Dan publik pun tak sabar menunggu apakah ia akan menjadi senjata rahasia baru Garuda di era John Hartman. Dukung terus timnas Indonesia, like jika kamu senang akhirnya tim Gaypens dipanggil ke timnas. Tulis di komentar, menurut kamu Gaypens layak jadi starter atau tidak? Share ke teman-teman pecinta sepak bola Indonesia. Subscribe agar tidak ketinggalan berita panas, drama, dan kejutan terbaru dari timnas Indonesia.